Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast kita bersama langsung dua ketua umum teman-teman ya. Saya hadirkan di sini buat teman-teman semua, gratis loh buat Anda semua teman-teman ya. Langsung dari studio kita bersama dengan ketua umum IWPI Pak Rinto. Halo, apa kabar Pak Rinto? Ya, selamat pagi Mas Awan. Luar biasa. Dan langsung teman-teman ya, ketua umum P5I langsung berhadir bersama kita teman-teman ya, Pak Rey. Apa kabar Pak Rey? Baik Pak Wan, selamat pagi. Pagi Pak Rinto. Ya, pagi Pak Rey. Luar biasa teman-teman ya, mereka berdua hadir di sini. Kalau Anda mau bayar, nggak sanggup Anda bayar semua teman-teman ya. Oke, kita langsung nih buat Pak Rey nih. Saya mau tanya mengenai pandangan hukum dengan Pak Rey ya, mengenai LHKPN pejabat Pak. Baru-baru ini kita ini sudah mulai membongkar LHKPN para pejabat, terutama pejabat pajak dan pejabat bea cukai gitu ya, yang di bawah Kementerian Keuangan. Si Mulyani belum kita bongkar nih, bagaimana LHKPN-nya. Jadi ternyata di media sosial banyak orang meng-counter kita Pak. Banyak orang yang merasa, loh kok LHKPN lu buka, ngapain lu buka LHKPN orang, lu kayak menyerang pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Padahal LHKPN adalah dokumen publik gitu Pak ya. Nah, boleh deh Pak di-share bagaimana pandangan hukumnya LHKPN itu sebenarnya dokumen publik atau rahasia, dan boleh nggak kita bongkar dan kita analisa, dan bagaimana akibat hukumnya Pak? Baik, terima kasih Pak Wan pertanyaannya. Ini pertanyaan juga yang beberapa kali ditanyakan kepada kami ya, sehubungan dengan dokumen LHKPN. Kita mengetahui bahwa LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan dokumen itu adalah dokumen yang merupakan public domain. Kenapa disebut public domain? Karena dokumen itu memang tersedia di laman KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum. KPK dengan senang hati memberikan akses kepada setiap warga negara untuk mengetahui laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tentu ketika akses itu dibuka untuk publik, maka sebenarnya KPK memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk turut serta membantu memberantas dugaan tindak pidana korupsi. Artinya KPK sedang dalam proses menghimbau masyarakat untuk turut serta ya menyelenggarakan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, atau dengan kata lain, KPK sebenarnya ingin supaya masyarakat itu terlibat ya di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sehingga dengan demikian LHKPN itu bukan merupakan domain privat. Kalau itu bukan merupakan domain privat, maka setiap orang punya akses untuk mengetahuinya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, bolehkah dokumen LHKPN itu kemudian diekspos ke publik? Nah, kita harus pahami dulu bahwa pengertian mengekspos itu kan artinya menyiarkan ya, langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun ya, termasuk media elektronik audiovisual ya. Kalau kemudian setiap orang melihatnya sendiri langsung dari websitenya KPK atau mendownloadnya sendiri, tentu mereka juga bisa tahu. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan orang lain yang mendownload kalau kemudian menyiarkannya? Tentu sama kan dengan mereka yang kemudian langsung melihat. Nah, yang menjadi perbedaannya di mana? Yang menjadi perbedaannya adalah ketika orang yang menyiarkannya itu menyampaikan sesuatu yang bukan sesuai dengan LHKPN yang dimaksud. Ya, jadi misalnya ada unsur-unsur misalnya hoaxnya, ada unsur-unsur bohongnya, atau ada unsur-unsur ujaran kebenciannya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kalau ada pejabat penyelenggara negara yang kemudian misalnya hartanya sangat fenomenal ya, katakanlah misalnya 100 miliar. Nah, kalau kemudian yang disampaikan itu hanya berkaitan dengan angka 100 miliar, itu memang faktanya demikian. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan mengatakan 100 miliar itu berasal dari tindak pidana korupsi, tentu itu bukan kewenangannya dia. Itu kewenangannya misalnya KPK atau kejaksaan atau kepolisian. Tapi angka 100 miliar itu memang ada di dalam LHKPN itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, boleh nggak kita menganalisis wajar apa tidak wajar? Nah, tentu jawabannya boleh.
Ya, kita boleh menganalisis berdasarkan keilmuan kita masing-masing. Misalnya ada keilmuan yang berasal dari akuntansi, atau ada keilmuan yang berasal dari perencanaan keuangan. Kira-kira kalau gaji ASN itu dengan eselon tertentu berapa? Dikurangi dengan biaya hidup menjadi berapa? Ya, lalu kemudian kalau kita hitung dengan menggunakan future value, kemudian berapa tahun ke depan menjadi berapa? Cocok nggak kemudian kalau hartanya kemudian sekarang menjadi 100 miliar? Nah, itu kan perhitungan matematis dan matematika keuangan. Nah, tentu menurut saya itu hal yang wajar kalau diteliti dari segi keilmuan. Yang menjadi tidak wajar ketika asumsinya adalah yang bersangkutan memperoleh tanda petik angka 100 miliar itu dari tindak pidana. Ya, misalnya tindak pidana korupsi atau melalui tindak pidana menerima suap atau gratifikasi. Karena kalau itu yang disampaikan, maka itu bukan domainnya pihak yang menyampaikan. Harus pihak yang menyampaikan itu adalah yang mempunyai kewenangan, ya, misalnya tadi penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau penyidik kepolisian. Karena di dalam hukum kita harus mengedepankan prinsip presumption of innocence, ya. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan lain dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi sangat jelas ya, Pak Awan, ketika LHKPN itu disampaikan lalu dianalisis secara matematis dan matematika keuangan, sepanjang tidak mengatakan bahwa ini berasal dari tindak pidana tertentu, ya, bukan hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana lain juga dimungkinkan. Tentu itu menjadi hal yang wajar. Bahwa kemudian ada yang mengatakan, oh, dengan mengekspos maka ini mempermalukan yang bersangkutan, ya. Menurut saya tidaklah demikian, ya. Yang kalau kita bicara mempermalukan itu adalah perbuatan atau tindakan yang memang tidak terjadi atau tidak ada pada yang bersangkutan. Faktanya kalau yang bersangkutan, katakanlah contoh, punya harta 100 miliar, faktanya di LHKPN ada 100 miliar. Itu memang faktanya. Tapi kemudian kalau ada seseorang yang mengatakan 100 miliar itu berasal dari tindak pidana A, tindak pidana B, tentu itu prematur. Karena harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Nah, itu bisa masuk ke dalam klasifikasi pencemaran nama baik, ya. Nah, oleh karena itu sepanjang mengenai analisisnya adalah berkaitan dengan matematika keuangan atau berkaitan dengan analisis future value, itu sih sah-sah saja, ya. Sepanjang memang angka itu ada di situ. Ada juga yang menganalisis mengenai wajar apa tidaknya nilai perolehan, ya. Misalnya pejabat tanah, A, ya, yang sering tanah. Pejabat A punya tanah 4.000 meter misalnya, ya kan? 10 juta. Nah, tapi ya kan harganya sepertinya kok 1 meternya nggak sampai sejuta gitu ya. Nah, persoalannya itu di mana dan perolehannya tahun berapa. Tapi kalau kita tahu misalnya, oh, tanah ini di Jakarta Selatan, sepertinya nggak ada juga ya di Jakarta Selatan semeter sejuta misalnya, kan begitu ya. Kalau semeter 10 juta mungkin masih masuk akal, begitu kan ya. Nah, itu dianalisis nilai kepantasan dan kewajarannya, kan begitu ya. Jadi sepanjang itu dianalisis laporannya itu jujur apa tidak jujur, ya, berdasarkan fakta yang diketahui, itu sah-sah saja. Sepanjang sekali lagi tidak kemudian katakanlah menyatakan bahwa ini berasal dari tindak pidana tertentu, ya. Jadi yang kita mau analisis adalah apakah ada kejujuran daripada pejabat tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya kalau begitu, ada pertanyaan yang masuk, kenapa kalau kemudian wajib pajak bersengketa dengan lembaga tertentu, katakanlah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah LHKPN pejabatnya? Ya tentu harus pejabatnya, ya, karena lembaga tidak punya LHKPN. Ya kan, ya? LHKPN badan dana, Pak. Tidak ada LHKPN
LHKPN DJP gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tidak ada juga LHKPN-nya DJBC. Iya. Ya tentunya yang bisa dianalisis adalah LHKPN pejabatnya atau yang diduga dan patut diduga oknumnya. Oknum yang melakukan pemeriksaan pajak, kemudian oknum yang melakukan penelitian keberatan, oknum yang melakukan audit kepabeanan, ya. Kemudian oknum yang melaksanakan pemeriksaan quality assurance dan lain-lain. Jadi tentunya kita menduga ya, menduga bahwa ketika wajib pajak mengalami tanda petik penzoliman dalam pemeriksaan misalnya, tentu wajib pajak itu akan menggali LHKPN tim pemeriksa pajak yang diduga oknum. Tidak mungkin dia menggali LHKPN-nya DJP gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak. Yang ada target penerimaan itu Pak Awan sama Pak Rinto. Kalau LHKPN-nya nggak ada, ya kan? Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tambahan sedikit saja bahwa ada juga yang menanyakan kepada kami bagaimana menilai kepantasan. Nah, kewajaran. Nah, tentu itu dua pertanyaan yang berbeda. Apakah itu berasal dari tindak pidana atau tidak? Tadi kita sudah bahas ya. Sepanjang bukan mengenai apakah itu berasal dari tindak pidana, itu bukan domainnya setiap orang yang menganalisis. Ya, tapi domainnya aparat penegak hukum. Nah, domainnya yang menganalisis adalah bagaimana menilai kewajaran dan kepantasan. Nah, untuk menilai kewajaran kepantasan tadi, salah satunya adalah apakah laporan itu jujur. Apakah kemudian di tahun segitu harga tanah itu harganya segitu. Apakah kemudian gaji ASN eselon tertentu dipotong biaya hidup, kemudian masih ada sisa tabungan, kemudian ditabung dengan bunga berapa, lalu kemudian asumsinya dengan menggunakan future value menjadi berapa. Itu kan analisis yang digunakan ya, sehingga kemudian bisa dihitung nilai kepantasan dan kewajaran, begitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya 10 juta dikurangin biaya hidup, kemudian ditabung dengan bunga rata-rata bunga bank 7%, maka 20 tahun lagi menjadi 100 miliar. Kan kita nggak logis juga gitu kan ya. Dari mana itu perhitungannya? Nah, itu yang kemudian bisa dikaji ya. Kalau kemudian bagaimana cara memperolehnya, itu urusan aparat penegak hukum ya. Nah, jadi itu yang tentunya siapapun boleh menganalisis, apalagi penerimaan atau penghasilan ASN itu sudah sangat terbuka ya. Untuk gaji AR berapa? Eselon dulu ada eselon 5 ya, kalau sekarang udah enggak ya. Eselon 4 berapa? Eselon 3 berapa? 2 berapa? 1 berapa? Ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain ya, tunjangan kinerja, tunjangan ini dan seterusnya. Ya, kalau dikurangkan dengan biaya hidup berapa? Kalau ditabungkan dengan bunga bank 7%, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi menjadi berapa? Ya kan? Nah, jadi itu hal yang wajar. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak Wan. Kalau begitu, Pak, ya kan, ini kita menerapkan konsep yang sama yang diterapkan oleh AR dan pemeriksa pajak dong kepada wajib pajak ketika melakukan pemeriksaan pajak. Atau SP2DK. Nah, atau SP2DK. Khususnya WPOP. Ya kurang lebih hampir sama. Pemeriksa pajak juga selalu mengatakan begitu kan? Ya, Bapak penghasilan dari mana? Berapa besar? Dipotong biaya hidup ya. Terus berapa istri, berapa anak? Kan selalu ditanya, Pak. Betul. Ya kan? Sisanya berapa? Terus Bapak apain? Kok di SPT Bapak bisa segini hartanya? Iya. Lah kan kurang lebih sama. Pertanyaannya, boleh nggak kita menerapkan itu? Ya sah-sah saja dalam kita menganalisis gitu ya. Nah, itu metode yang bisa kita gunakan. Ada metode-metode lain tentunya. Ya. Jadi itu yang sementara saya bisa sampaikan, Pak Wan dan Pak Rinto. Nah, Pak, cilakanya nih, Pak, setelah kita analisa ternyata banyak yang error, banyak yang salah, banyak yang kita menduga ini tidak wajar. Terus kalau saya laporin KPK, Pak. Nah, bagaimana pendapat hukum Bapak nih? Kalau boleh nggak kita kalau melihat pejabat laporannya error, kita laporin ke KPK, terus ini efek hukumnya bagaimana? Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa KPK dengan senang hati menerima laporan, ya. Dan itu sudah pernah kami buktikan dengan melaporkan beberapa pejabat yang lalai melaporkan setiap tahun secara periodik, ya. Jadi peraturan peraturan yang berkaitan dengan KPK itu sudah ada. Nanti bisa kita diskusikan. LHKPN kalau tidak salah nih Pak, tanggal 31 Maret tahun berikutnya, Pak. Nah, jadi misalkan tahun 2023 itu laporan HKP-nya harus 31 Maret 2024.
sama seperti SPT lah ya. Ya, Mirip sama ya. dengan SPT. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi kalau begitu Mas kalau begitu Pak Wan, laporan itu harus disampaikan secara periodik. Dan kalau tidak disampaikan secara periodik, kita boleh mengingatkan kepada KPK supaya KPK mengingatkan kepada yang bersangkutan. Jadi KPK dengan senang hati ya untuk menerima masukan ya. Dan kalau kita melaporkannya kepada KPK, KPK kemudian juga tidak akan melarang semua informasi yang kita mau sampaikan, bukan hanya terhadap pejabat yang tidak lapor atau lalai lapor, tapi juga terhadap laporan yang tidak pantas dan tidak wajar, sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung, Pak. Oke. Ya, dokumen pendukungnya ada, alat buktinya ada, mereka pasti dengan senang hati akan terima. Bahkan kami punya pengalaman, mereka akan undang, Pak, untuk membicarakan itu. Mereka dengan senang hati karena tujuan mereka adalah kembali lagi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Oke Pak, sekarang saya mau lanjut ke Pak Rinto nih sebagai wajib Iya. pajak. Ada buzzer Pak di media sosial bilang gini, kamu buka LHKPN kami atau pejabat, lu buka dong data harta lu ke publik. Nah, bagaimana IWP menanggapi tantangan dari oknum-oknum buzzer ini Pak? Oke. Ya, kalau saya menanggapinya seperti ini, Mas. Kita ini kan sebagai wajib pajak sekarang kan lagi banyak ini Mas yang menghadapi SP2DK dan pemeriksaan. Jadi kita kalau menemukan ciri-ciri oknum kan sudah kelihatan, Mas. Itu kalau bisa di WPI sudah ada di websitenya, itu masuk ke ini Mas, yellow list, didaftarkan aja ke situ. Nah, dari yellow list nanti kita bisa bantu analisakan LHKPN-nya, Mas Awan. Terus kalau LHKPN ini gini, Mas, kita ini kan kalau di periksa pajak ini kan kita kan seakan-akan diaudit oleh tim pemeriksa pajak atau tim SP2DK. Itu memang kalau saya sebagai wajib pajak, Mas Awan, itu memang lebih enak, Mas, mengaudit daripada yang diaudit, Mas. Ya, jadi untuk kesetaraan ya memang kita harus bongkar LHKPN yang dugaannya oknum dari pemeriksa pajak seperti itu, Mas Awan. Kalau kita yang mau mengungkapkan sendiri, kita nggak perlu mengungkapkan sendiri karena kita bukan pejabat negara, Mas Awan. Kita tidak ada kewajiban, gitu loh, Mas. Karena kita tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan sendiri, makanya kita bisa diperiksa dari SP2DK dan pemeriksaan pajak. Seperti itu, Mas Awan. Oke, jadi kita ini tidak perlu ungkapkan, lagi pula kita memang diperiksa terus oleh oleh pajak ya. Betul, Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Rey, luar biasa. Semoga masyarakat teredukasi ya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Oke, Mas Awan. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih, Mas Awan. Terima kasih Pak Rinto.